nikmat-nikmatnya yang masih dikaruniakan kepada kita. Mudah-mudahan kita senantiasa mampu untuk taat kepada Allah, menjalankan perintah-perintahnya, meninggalkan larangan-larangannya, karena itulah hakikat daripada ketakwaan. Selain kita juga berharap bahwasanya Allah Subhanahu wa taala terus memampukan kita untuk bersyukur kepadanya apapun kondisi kita. Jadi jangan sampai ketika kita mendapatkan nikmat baru mau bersyukur, tapi ketika diuji dengan ujian kita malah mengeluh. Padahal apakah itu nikmat ataupun musibah, itu sebenarnya sama-sama ujian. Ketika diberikan nikmat, maka tentunya kita diharapkan bisa bersyukur. Ketika diberikan musibah, kita diharapkan untuk bisa bersabar. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Innamas sabru wasyukru ba'iran." Sesungguhnya sabar dan syukur itu adalah dua kendaraan. Fala ubali, maka aku tidak peduli ayyuhuma arkab, mana di antara keduanya yang aku kendarai. Artinya ketika dia mendapatkan nikmat, maka kendaraannya adalah syukur. Tapi ketika sedang mendapatkan musibah, sedang mendapatkan masalah, maka kendaraannya adalah sabar. Nah, itu dua-duanya baik. Rasulullah kemudian mengingatkan lagi, ajaban li amril mu'min. Ya, sangat menakjubkan sekali urusan seorang mukmin itu. In asabahu sarra fasyakara fakana khairul lahu. Kalau seandainya dia mendapatkan kelapangan, maka dia bersyukur kepada Allah, maka itu baik baginya. Wa in asabathu darra, namun kalau dia mendapatkan kesempitan, kesulitan, kepayahan, fasabar, kemudian dia bersabar, fakana khairul lah, maka itu baik baginya. Maka apapun keadaan kita, maka seharusnya kalau kita tidak sedang dalam keadaan bersyukur atas nikmat-nikmat Allah, maka yang kedua berarti kita dalam keadaan bersabar atas musibah, ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat beserta salam semoga selalu terajahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad. Sebagai umatnya Rasulullah, ingat bahwasanya kita diperintahkan oleh Allah untuk mengikuti beliau. Ya, bahkan Allah mensyaratkan kepada kita agar mendapatkan cinta dan ampunan dari Allah adalah dengan ittiba'un nabi, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah kalau kalian mengaku cinta kepada Allah, maka ikutilah aku. Ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah, kalau kalian sudah mengikuti Rasulullah, mencontoh meneladani Rasulullah, yuhibbukumullah, Allah akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampunkan dosa-dosa kalian. Maka tolak ukur kecintaan dan ampunan yang kita dapatkan dari Allah, ya, itu sebanding dengan sejauh mana kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi para ikhwan, bapak-bapak sekalian dan juga para sahabat sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa pada malam hari ini di pertemuan di malam Sabtu pekan keempat kita pembahasan fikih, ya. Kita membahas kitab Sahih Fikih Sunnah, yang mana pada pembahasan bulan lalu kita sudah membahas tentang at'imah, halal haram dalam hal makanan, ya. Nah, ini masih dalam bab makanan, kemarin sudah selesai. Artinya dari sisi halal dan haramnya makanan kita sudah bahas. Sekarang masuk poin yang selanjutnya dalam bab at'imah makanan adalah adab makan atau etika, ya, adab dalam makan dan minum. Maka Islam mengajarkan, Islam memerintahkan dalam makan, ketika makan itu ada hal-hal yang harus diperhatikan. Jadi enggak kemudian makan itu sembarangan. Nah, makanya kita harus tahu, Pak. Jadi jangan sampai nanti udah ngaji, udah taklim,
tapi kok dalam bab makan kok kayak nggak beradab gitu loh. Ya, jangan sampai. Nah, ternyata apa? Ternyata ada adab dalam makan dan minum yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Di dalam kitab ini ada. Nanti saya tambah dari maroji, dari referensi yang lain, ya, kalau dirasa kurang. Jadi etika atau tata krama dalam makan atau minum, dalam makan dan minum ini sangat penting. Nah, karena ketika kita melaksanakan mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ketika makan dan minum, itu ada nilai pahalanya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya perkara yang mubah sekalipun, makan, minum, tidur, tapi ketika diniatkan karena Allah, kemudian dilakukan sesuai dengan petunjuk Rasulullah, itu akan berbuah pahala. Jadi jangan sekadar makan itu supaya kenyang, supaya hilang lapar, karena enak gitu loh. Jangan karena minum itu karena haus, tidak. Ya, itu salah satu tujuannya, ya kan, salah satu fungsinya. Tapi lebih kepada kenapa kita makan dan minum, karena itu adalah perintah Allah. Allah mengatakan wa kulu washrabu wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Makanlah, minumlah kalian, kata Allah, wala tusrifu, tapi jangan berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan, boros. Nah, jadi makan dan minum itu perintah Allah. Jadi tak boleh kemudian seorang muslim itu tak makan-makan, ya, tak mau makan sehingga akhirnya lemes, ya, nggak mau beribadah. Sangkira lemes ibadah. Ada seorang ulama, Pak, bukan ada, banyak dulu ulama yang mereka mungkin tidak mencolok atau tidak mereka itu tidak spesial, tidak mengkhususkan, tidak menspesialkan ibadah saum. Ada ulama yang ibadah saumnya luar biasa gitu ya, saum sunnahnya, puasa sunnahnya. Ada seorang ulama yang selama 40 tahun dia melaksanakan puasa sunnah, itu tidak ada yang tahu. Hatta istrinya pun nggak tahu. Istrinya itu nggak tahu dia puasa sunnah. Itu sampai seperti itu. Tahunya bagaimana? Tahunya suaminya nggak puasa. Jadi kalau dia keluar kerja gitu kan, berangkat keluar dari rumahnya mencari nafkah, dikasih bontot, dibawakan bontot oleh istrinya, dibawa, nanti tengah jalan bontot tadi disedekahkan kepada orang, sedekahkan kepada orang. Habis itu pulang ya dibawa ada kosong gitu, dikira dia yang makan, padahal orang yang makan. 40 tahun namanya, istri pun nggak tahu kalau dia puasa sunnah. Ini luar biasa gitu. Ya mungkin kita nggak sampai seperti itu, ya mungkin nggak sampai seperti itu. Tapi begitulah. Artinya apa? Ada ulama-ulama yang nonjol dalam puasanya. Tapi ada pula ulama-ulama yang dia tak menonjol dalam puasa. Bahkan dia mengatakan, aku tidak mau berpuasa karena dengan berpuasa akhirnya fisikku menjadi lemah dan ibadahku terasa berat. Nah, ibadahnya terasa berat. Artinya apa? Kalau sholat, kalau dia puasa, sehingga dia nggak bisa sholat sunnah sebanyak-banyaknya. Imam Ahmad bin Hanbal pernah saya sampaikan berapa rakaat, Pak, satu hari sholat sunnahnya? 300 rakaat. 300 rakaat. Sholat sunnahnya 300 rakaat. Berarti kalau ada waktu kosong, sholat sunnah. Sholat sunnah, ada keperluan, sholat sunnah. Nah, sholat sunnah itu kan ada yang sholat sunnah mutlak. Artinya apa? Tidak terikat dengan apapun. Pokoknya boleh sholat sunnah. Ya penting jangan di waktu-waktu yang dilarang. 300 rakaat. Ya, luar biasa banyak. Kita berapa sholat sunnah kita? Rawatib. Kalau buat semua 12. Duha. Kalau buat semua 8. Kalau buat semua 20. Apa lagi? Tahajud kalau full 11. Berapa dah? 31. Apa lagi? Udah. Mentok 31. Itu kalau dilaksanakan semua gitu. Kalau enggak, Masya Allah, Imam Ahmad itu 300. Jadi ibadahnya banyak, luar biasa. Makanya ada yang kemudian karena mungkin ibadah sholatnya luar biasa, kemudian dia juga suka beribadah membantu orang di luar, nolong orang, sehingga kalau dia puasa dia lemas, makanya dia nggak mau. Akhirnya dia nggak berpuasa sunnah, tapi dia luar biasa dalam hal ibadah fisik.
Nah, jadi antum silakan pilih. Kalau puasa sunnah, tetap mau puasa sunnah, tapi juga tidak kemudian jadikan alasan bermalas-malasan. Tapi juga kalau merasa kalau puasa memang fisiknya lemah sehingga jadi berat beribadah, ya udah nggak usah puasa. Yang salah itu udah nggak puasa, nggak beribadah. Makannya banyak, ibadah pun tidak. Udah nggak puasa sunnah, ibadahnya sedikit, makannya banyak, tidurnya banyak. Aduh, ini udah kayak apa namanya? Kayak apa? Ya, kayak hewan lah. Nah, naudzubillah. Nah, makanya bagaimana kemudian dalam hal makan pun itu diniatkan pahala ketika kita makan. Tapi ada beberapa etika makan di sini, ya, tata krama atau adab lah ketika makan. Ya. Yang pertama, membaca bismillah. Membaca bismillah. Inna syaitana yastahillu ta'am alla yudhkar ismullahi alaihi. Sesungguhnya setan itu akan menghalangi makanan supaya tidak dibacakan bismillah pada makanan tersebut. Hadis riwayat Muslim. Setan itu Pak berusaha supaya kita kalau makan itu supaya jangan baca bismillah. Dihalang-halangi supaya lupa baca bismillah. Nah, makanya seringnya lupa. Udah makan baru ingat, oh iya belum baca bismillah. Apa doa lupa makan? Doa lupa makan apa? Doa lupa makan bismillahi awaluhu wa akhiruhu. Dalil dari mana itu antum? Saya tanya doa lupa makan, bukan doa lupa baca bismillah. Kalau doa lupa baca bismillah ketika makan, betul. Bismillahi awaluhu wa akhiruhu. Saya tanya doa lupa makan. Nah, lu nggak fokus kan? Saya tanya apa tadi? Doa lupa? Ada doa lupa makan? Ada. Mana ada doa lupa makan? Kalau antum lupa, nggak mungkin antum lupa makan. Mungkin nggak lupa makan? Nah, mungkin. Nah, mana bisa nggak lupa makan? Makan kok bisa jangan lupa. Bismillahi awaluhu wa akhiruhu. Doa lupa baca bismillah ketika makan. Kayaknya berkali-kali saya tanya, terjebak aja gitu. Ngantuk kan? Dah ngantuk. Kata Rasulullah, man nasiya ayyudkarallah fi awwali tu'ami falyakul hina yadhkur bismillahi awaluhu akhiruhu. Barang siapa yang lupa menyebut nama Allah ketika makan, ketika awal makan, maka ketika dia ingat hendaklah membaca bismillahi awaluhu wa akhiruhu. Nah, jadi seperti itu. Fa innahu yastaqbilu ta'aman jadidan aw yamtani'ul khabith mimma kana yusibu minhu. Maka sesungguhnya ia menghadap makanan yang baru. Jadi ibaratnya makanan itu baru atau mencegah hal-hal buruk yang mungkin mengenai makanannya. Nah, jadi kalau lupa pun baca bismillah, belum baca bismillah tadi. Ingat belum baca bismillah, maka bismillahi awaluhu wa akhiruhu. Jadi jangan udah lupa, Allah memaafkan kalau lupa. Enggak gitu, Pak. Antum makan masih makan terus, tapi ingat di pertengahan makan ingat belum baca bismillah. Enggak apa-apa lah, Allah kan memaafkan. Ya enggak bisa. Karena kalau lupa baca bismillah, itu setan ikut makan. Kemudian yang kedua dan yang ketiga, makan dengan tangan kanan. Yang kedua makan dengan tangan kanan ya. Tips yang kedua, etika yang kedua itu makan dengan tangan kanan. Idza akala ahadukum falyakul biyamini wa idza syariba falyashrab biyamini. Kalau makan dengan tangan kanan. Hati-hati berkaitan dengan tangan kanan ini, jangan anggap sepele. Pernah terjadi pada masa Rasulullah SAW. Di depan Rasulullah SAW, Pak, ada seorang laki-laki makan dengan tangan kiri. Ya. Maka kemudian Rasulullah tegur, makan dengan tangan kanan. Dia terkesan apa ya? Terkesan sepele. Mengatakan tidak bisa la astati mastata'tu. Saya nggak bisa makan dengan tangan kanan gitu loh. Seakan-akan dia itu sudah terbiasa makan dengan tangan kiri. Jadi ketika Rasulullah perintahkan makan dengan tangan kanan, dia bilang nggak bisa. Saya sudah terbiasa makan pakai tangan kiri. Maka kata Rasulullah, kalau begitu terjadilah apa yang terjadi. Ternyata setelah itu dia nggak bisa ngangkat tangan kanannya.
nggak bisa mengangkat tangan kanannya. Nah, ini hati-hati. Ya, nanti kalau misalnya makan tangan kiri diingatkan, makan pakai tangan kanan. Alah, sama ajanya itu. Tiba-tiba tangan kanannya lumpuh, stroke. Terjadi pada masa Rasulullah SAW. Siapa itu? Allah alam, nggak disebutkan namanya. Jelas ada seorang laki-laki ketika itu makan dengan tangan kiri ditegur oleh Rasulullah. Tapi kemudian dia remeh, sepele gitu. Maka kemudian setelah itu yang terjadi apa? Tangan kanan yang nggak bisa diangkat, nggak bisa digunakannya. Ya, maka makan dengan tangan kanan itu adalah sunnah. Kemudian nomor 3, tidak memakan makanan yang ada di depan orang lain jika dihidangkan dalam satu wadah. Makan berjamaah, pakai apa itu? Kayak talam, kayak apa? Itikaf ya, sahur kan? Antum keliling, itu kawan antum depan, antum ambil depan punya dia. Nah, itu nggak boleh. Itu adab makan itu nggak boleh seperti itu. Karena kata Rasulullah bahwasanya kalau kalian makan, maka makanlah mimma yalik. Rasulullah pernah mengingatkan kepada seorang anak, ya gulam. Rasulullah melihat seorang anak makan di depannya, maka beliau mengatakan, samillah, makanlah dengan mengucapkan bismillah. Wa'kul biyaminik, makanlah dengan tangan kananmu. Wa'kul mimma yalik, dan makanlah dengan yang apa? Ambillah makanan yang paling dekat denganmu. Mimma yalik. Nah, jadi nanti sunnah makan itu juga ya yang terdekat, jangan. Nah, ini kalau makannya berjamaah lah. Kalau makannya rame-rame, ya dalam satu talam, satu nama apa gitu kan. Tapi kalau enggak ya tetap juga makan itu ya jangan termasuk nggak boleh makanan itu di apa namanya itu? Di gini-gini, di gaul-gaul gitu makanannya. Ya. Itu yang ketiga. Yang keempat, nah termasuk yang ketiga ini, apa yang kedua tadi makan dengan tangan kanan, berarti makan dengan tangan ya. Makan dengan menggunakan tangan 3 jari. Bahkan dalam hadis itu ya, itu menggunakan 3 jari. Ya kalau makanannya bisa 3 jari, tapi kalau makan nasi nggak mungkin pakai 3 jari. Makan bubur nggak mungkin pakai tangan. Ya, sesuaikanlah. Artinya kalau memang itu bisa pakai tangan, pakai tangan. Ya, kalau bisa pakai 3 jari, 3 jari. Jadi jangan antum makan nasi 3 jari. Kapan selesainya? Sedikit. Kalau bisa makan pakai tangan kan, bisa makan pakai tangan, jangan makan pakai sendok. Karena itu lebih sunnah dan lebih sehat. Ya, lebih sunnah dan lebih sehat. Ingat tentang Muhammad Nasir, ya, yang beliau pernah diundang jamuan makan orang-orang kaya, jamuan makan pesta besar orang-orang kaya, pejabat-pejabat. Namanya jamuan makan tuh pasti yang disediakan sendok itu Pak ya. Sendok disediakan, maka kemudian ketika itu apa namanya, kawan-kawan yang berasal dari pejabat tadi ingin menyindir Muhammad Nasir, ingin mengejek gitu loh. Karena Muhammad Nasir makan pakai tangan, yang lain makan pakai sendok semua kan, beliau makan pakai tangan. Maka mereka ingin mempermalukan Muhammad Nasir. Maka mereka mengatakan, "Hei Muhammad Nasir, kamu makan pakai tangan?" "Iya, kenapa?" "Oh, jorok kali sih, kan sendok banyak." "Enggak nih, semua makan pakai sendok, cuman kamu makan pakai tangan. Jorok kamu itu." Dia santai aja makan, Pak. Udah selesai makan dia, dijilatnya lagi. Tengok tuh jilat-jilat lagi katanya. Maka kata Muhammad Nasir, "Sekarang saya mau bertanya kepada kalian. Yang jorok itu saya atau kalian?" Maka mereka mengatakan, "Jelas kamu makan pakai tangan. Kan jorok makan pakai tangan itu. Masa makan pakai tangan? Ada sendok." "Ini tangan saya, jari saya sendiri. Saya tahu di mana ditempatkan. Saya tahu kapan dibersihkan. Ya. Dan hanya masuk ke mulut saya sendiri. Sedangkan kalian makan pakai sendok. Sendok itu sudah berapa mulut yang masuk itu? Udah berapa mulut yang masuk? Mau cuci, ya kalau dicuci Pak. Antum undangan gitu kan, pakai sendok, ya kan?
Ya husnuzon lah, memang kita dicuci itu Ustaz. Ya alhamdulillah kalau dicuci, mudah-mudahan bersih. Seandainya nggak dicuci, dilap aja. Mau cepat ya kan, panitia ya. Udah nggak usah cuci, lap aja, dah lap. Balikkan lagi ke ruang ke atas meja. Berapa mulut itu yang masuk itu, ya kan? Terdiam mereka, Pak. Mereka bilang, iya ya, yang jorok kita ternyata. Ya, beliau makan pakai jari, pakai tangan, mulutnya sendiri, tangannya sendiri. Kita makan pakai sendok, sendoknya udah berapa mulut pindah-pindah. Dicuci lagi. Walaupun dicuci lah, oke lah cuci bersih, tapi kan sudah bekas orang. Nah, kena kan? Kena kan gitu. Jadi kalau makan diundang walimah, akikah, kalau makan pakai tangan jangan gengsi. Justru itu yang paling bersih. Pakai sendok. Ingatlah tadi seperti itulah kisahnya. Ya. Itu. Kemudian yang keempat, makan dari pinggir, jangan dari tengah-tengah langsung. Rasulullah mengatakan al-barakatu tanzilu fi wasati ta'am fakulu minha fataihi wala ta'kulu min wasati. Keberkahan itu diturunkan di tengah-tengah makanan. Maka makanlah dari kedua sisinya, jangan langsung makan dari tengahnya. Nah, itu supaya apa? Ya supaya kita nggak mubazir makan. Jadi ketika makan itu juga nggak boleh bersisa. Ya, nggak boleh disisakan. Kenapa? Khawatirnya berkahnya di makanan sisa itu. Ini jangan makan baru makan separuh udah ditinggal. Ini tren orang zaman sekarang makan ya kan, di restoran makan, pesan makanan gitu kan. Wah, ini makan separuh aja, separuh ditinggalkan. Habis itu selfie, kenyang kali makan di sini. Tapi ditampakkan itu sisa makanan tadi dinampakkan untuk membanggakan kalau saya makan itu nggak sampai habis. Hari ini Pak, hari ini umat Islam ini dicekoki seakan-akan kalau makan nggak habis itulah yang keren, ya kan? Tapi kalau makan sampai licin, rakus, ya kan? Masya Allah. Ini bukan di restoran, di mananya? Di pesta-pesta kan sering gitu kan? Ya, saya sering gitu. Ya, kadang juga saya sering dapat laporan dari istri, umahatnya gitu. Kadang makan itu masih undangan kekah. Jamaah kita masih undangan kekah, tapi masih ada bersisa-sisa makanan. Nah, ini nggak tahu lah istri siapa ini. Nanti di rumah istri antum tanya masing-masing. Siapa yang suka kalau makan undangan kekah, undangan pesta suka bersisa makanan? Nah, ini laporan dari istri saya gitu. Kadang sering sampaikanlah ke jamaah itu. Kadang masih suka nyisakan makanan. Ambil banyak-banyak, habis itu nggak dihabiskan. Mana udah ngaji kok kayak gitu? Ya, jadi jangan sisa. Ya, jangan kalau ambil banyak, habiskanlah. Ya, habiskan. Ya, maka jangan disisakan. Ya. Bahkan kemudian jari itu diapain? Jilat. Ngau. Sampai bersih, Pak. Ada makanan yang jatuh diambil, bersihkan kemudian dimakan. Itu sampai seperti itu. Adabnya itu seperti itu. Jadi jangan mentang-mentang jatuh udah dibiarkan. Saya dulu punya teman bapak saya dulu, ya sudah almarhum, sudah meninggal juga. Saya sampai sekarang masih ingat, saya kecil-kecil dulu. Beliau kalau makan, Pak, saking mengamalkan sunnahnya luar biasa. Jangankan dijilat jari tadi, piring bekas makan tadi disiram air minum. Habis itu dicucinya, Pak, diminumnya air tadi. Itu sampai seperti itu gitu loh. Kita nengok mungkin gimana? Gitu ya. Apa yang itu bekas dia, ya kan? Sisa dia sendiri, makanan dia sendiri, tangan dia sendiri. Apa yang kita berarti kalau kita ada terasa jijik ini berarti sudah sudah sedikit tercuci otaknya dengan propaganda kafir yang mereka suka menyisakan makanan. Ya, dalam Islam tidak ada seperti itu. Ya, tidak ada seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, tidak makan sambil bersandar. Amma ana fala aqulu muttaqian.
Rasulullah pernah mengatakan, aku tak pernah makan sambil bersandar ke dinding. Nggak boleh. Ya. Nah, itu adab lah, bukan berarti haram, tapi adab. Jadi kalau makan itu jangan bersandar. Makan di kursi sandar itu ya. Kursi ada sandarannya. Oh, udah jangan sandar, maju gini. Tegakkan punggung itu. Ya. Yang keenam, tidak mencela makanan yang tidak disukai. Ma'aban Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'aman qat in ishtahahu akalahu wa in karihahu tarakahu. Tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mencela makanan sekalipun, tidak pernah mencela makanan sekalipun. Kalau beliau selera, beliau makan. Kalau beliau enggak suka, beliau tinggalkan. Jadi enggak ada enggak enak, udah enggak mau. Ada. Rasulullah itu dilihat aja gitu. Oh, enggak suka. Enggak mau. Udah enggak perlu. Ih, apa ini? Apa rasanya? Nanti enggak enak. Kurang matang itu. Yang udah kayak mana masaknya itu? Nah, ini mencela makanan. Enggak boleh. Ini kadang tanpa kita sadari gitu loh. Ya. Ustaz, kalau bilangi masakan istri kurang garam, mencela makanan enggak? Ya kan? Insyaallah. Ya. Suatu kali saya lupa namanya, seorang ulama besar, Pak. Termasuk ulama kontemporer, ulama khalaf. Ini perkesaksian anaknya juga seorang ulama. Ya, seorang ulama besar. Dia bercerita dulu ketika kecil, suatu kali ibunya itu pernah menghidangkan roti bakar yang gosong. Roti itu gosong, hitam gitu. Ayahnya pulang kerja, dia udah dimakan. Dibilang istrinya, maaf ya suamiku, tadi terlalu repot sehingga rotinya jadi gosong. Apa kata suaminya, Pak? Enggak apa-apa, saya juga suka roti gosong kok. Anaknya nengokin aja. Apa iya bapak suka roti gosong? Tapi tengok dimakan juga sama bapaknya. Habis itu mamanya pergi kan. Pas malam mau tidur, anaknya bertanya kepada ayahnya, wahai ayah, ayah memang suka roti gosong? Kata ayahnya apa? Wahai anakku, siapa sih yang suka roti gosong gitu loh? Ya, loh tadi siang ayah bilang suka roti gosong sama ibu. Apa kata ayahnya? Wahai anakku, aku sengaja mengatakan seperti itu. Kenapa? Karena roti yang gosong, kalaupun aku makan itu tidak akan menyakitiku. Tapi kata-kata kasarku kepada ibumu itulah yang akan menyakitinya. Kayak mana sih bisa gosong? Repot. Sakit hati nggak istri, Pak? Sakit hati. Ya. Jadi makan aja gitu loh. Jadi kurang garam, kurang asin, makan aja udah. Ya kan? Kalau perlu tambah garam sendiri. Nah, cuman caranya lebih baik. Ini lebih enak ini kalau tambah garam sedikit lagi. Padahal nggak ada, memang kurang garam kali kan. Tapi dibilang lebih enak gitu loh. Jadi nggak mencela makanan. Yang ketujuh, makan bersama dan tidak makan sendiri-sendiri. Artinya makan tuh kalau bisa rame-rame. Kalaupun nggak makan berjamaah, makannya bareng. Ya. Nah, tapi makan berjamaah itu lebih bagus. Pernah gitu, Pak? Makan sama anak istri satu tampan pernah? Hah? Kalau anaknya sudah besar-besar bisa lah ya kan. Tapi kalau anaknya masih 2 tahun, 3 tahun ya nggak mungkin lah. Pinomat sama istri lah. Ya kan? Pinomat sama istri lah berdua, makan berdua. Nanti kalau makan di luar gitu kan, pesannya cuman satu. Itu 2 penilaian. Apakah romantis atau yang kedua irit. Kritis ya. Kritis masih mending, irit. Kan? Ayo Mi, tak ajaklah makanan yang enak. Wah senang istrinya, ayo Mi. Sampai sana satu aja pesan ya, berdua kita. Hah? Irit gitu loh. Nah, keterlaluan lah gitu. Antara dua itu, apakah romantis atau karena kritis ya? Bisa juga. Yang ke-8, membersihkan makanan yang jatuh setelah lebih dahulu memakan makanan yang jatuh setelah terlebih dahulu membersihkan kotoran yang melekat. Ya.
Karena kalau ada makanan yang jatuh, kalau artinya masih bisa kita makan, Pak, ambil bersihkan. Tapi kalau memang udah nggak bisa, ya udah. Ya, nah, tapi semaksimal mungkin diupayakan jangan sampai jatuh. Ya, supaya mungkin diupayakan jangan sampai jatuh.